inilah mungkin bahasa bahasa yang, eee, mungkin secara resminya ya, bahwa yang namanya resiko itu suatu kejadian yang mungkin terjadi, mungkin tidak, gitu kan, yang memberikan dampak negatif. Nah, jadi ini yang sering kita pakai nih, Pak, di UP60. Ya, risiko itu suatu kejadian yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Nah, kemudian untuk yang berikutnya nih dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko disebut risiko ini peluang terjadi bencana kerugian dari PP60 dan BSM ini lebih eh, mungkin menganut paham bahwa namanya risiko itu adalah suatu potensi kejadian peristiwa gitu ya yang di masa akan datang yang mungkin terjadi mungkin tidak yang akan mempengaruhi secara negatif gitu. Jadi ini aliran negatif thinking lah kasarnya seperti itu ya Pak gitu. Nah, sementara kalau AS Australia Standard, New Zealand Standard itu Bapak sekalian ini lebih kepada bahwa yang namanya risiko ini adalah bisa ini bisa sesuatu yang mungkin sifatnya menguntungkan gitu ya atau mungkin juga merugikan gitu. Yang pasti ini ada pengaruh atau dampak kepada pencapaian tujuan. Nah, KOSO juga sama seperti itu. Nah, kemudian di ISO 31000 juga sama seperti itu. Nah, ini Bapak sekalian, eh, pemahaman ini mungkin akan kita bisa ringkas ya dengan bahasa bahasa mudahnya risiko itu adalah ya potensi kerugian lah, potensi-potensi masalah gitu, potensi-potensi yang bikin kita gagal untuk mencapai tujuan. Nah itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian yang eh, kita samakan pemahaman. Nah berikutnya nih Bapak Ibu sekalian, nih saya mungkin mengenai risiko nanti kita lebih banyak kita tanya jawab gitu kan. Nah nanti untuk penyusunan risiko Bapak Ibu sekalian ini sekali ya teman-teman Pemda ini kalau untuk risiko itu hanya satu aja. Nah sementara kalau mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya nanti ini file ini nanti akan saya sampaikan ke Bapak sekalian juga atau mungkin nanti kalau barangkali yang sudah ada gitu ya. Nah, ini di sini Pak, yang namanya risiko itu kalau Bapak perhatikan, ada yang namanya urutan-urutannya. Oke, sebentar saja. Nah, urutan-urutannya. Nah, kalau Bapak perhatikan, di sini ada yang namanya mulai dari penetapan tujuan, penetapan konteks gitu ya, dan juga di bawahnya ada identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko ini ya semua kita berbagai-bagai gitu ya. Nah, nanti identifikasi risiko kita akan bahas lebih banyak. Nah, berikutnya adalah mengenai evaluasi risiko atau maaf sebelum evaluasi ke analisa ya, di analisa risiko. Nah, analisa risiko inilah yang mungkin harus menjadikan Bapak Ibu banyak nih harusnya mah gitu ya. Bentar, Pak. Nah, kelemahan teman-teman Bapak sekalian atau mungkin apa ya, temui kalau nyusun risiko itu Pak, Bu, cuman hanya satu gitu. Hanya satu aja, satu risiko gitu. Sementara kalau kita berbicara ke masalah selanjutnya yaitu masalah ataupun tahapan di analisa risiko. Nah, analisa risiko ini, Bapak sekalian, ya harus di-ranking gitu. Nah, kalau untuk bisa meranking 1, 2, 3, 4, 5, berarti ya kita harus ini Pak Bu, harus banyak-banyak mengidentifikasi risikonya gitu. Nah, ini mungkin apa ya teman-teman Pemda ini, Bapak sekalian di Pemda di OPD bahwa kalau mengidentifikasi risiko itu jangan hanya satu gitu. Sehingga ya risikonya itu aja udah segitu-gitunya gitu nggak ada yang lain. Nah, untuk mungkin memperkaya pemahaman, kemudian ini mengingatkan kembali Pak ya, saya rasa teman-teman semua juga sudah pada paham ya. Cuman ini diingatkan kembali bahwa ini kalau nyusun risiko itu Pak
tolong ibarat kalau daya pandang tuh pandangan mata kita tuh, pemikiran kita tuh, keluhan ini kalau dari sisi misalnya masalah dari eksternal apa gitu kan ya. Nah, jadi itu yang mungkin harus Bapak Ibu pahamkan ke Bapak-bapak juga di Pemda. Jadi jangan cuma satu doang gitu. Jadi permasalahan, jadi akhirnya kita juga nyusun risiko tuh kayak hanya sebatas mengikuti atau memenuhi memenuhi kebutuhan atau standar saja gitu. Jadi gugurkan kewajiban doang gitu. Nah, kemudian mengidentifikasi risiko, ini nih Pak, mungkin sebagai bahan ini ya Pak, bahan kita lah ya, bahan kita untuk risiko ini bisa dari sisi sudut pandang, kalikan, dari sisi akibat, dari aktivitas, pandang kejadian, jenis risiko, sumbernya, penerimanya, tingkat kemungkinan, kemampuan mengendalikan tidak mengendalikannya, hierarkinya, kemudian juga dari sisi tujuan OPD, apa sih penetapan tujuan OPD itu hierarkisnya gitu ya. Mungkin ada yang strategis, mungkin beda dong dengan operasional risikonya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini diingatkan Bapak Ibu di Pemda gitu ya, atau di OPD bahwa kalau nyusun risiko itu jangan cuma satu doang gitu, sehingga kita kesulitan untuk meranking gitu. Nah, Bapak sekalian, berikutnya nih, misalnya nih, mengingatkan kembali ya dari sisi sudut pandang resiko misalnya. Ya mungkin kita bisa, kalau diambil, apa ya, bukan mudahnya ya, tapi mungkin secara sederhana nih, Bapak Ibu pada waktu menyusun resiko itu ya sebetulnya sih apa yang kita hadapi gitu, yang pernah kita hadapi atau yang akan kita hadapi gitu. Sehingga bisa saja dari sumber yang sebelumnya gitu kan ya, terus atau yang akan datang. Nah, itu juga bisa kita lihat. Kemudian bisa juga dari sisi-sisi keuangan misalnya, dari sisi SDM-nya, dari teknologi, dari SISDUR, dari alam. Nah, kalau dari sisi operasional ini Bapak Ibu, kalau kita hubungkan internal eksternal, contoh keuangan. Keuangan ini bisa eksternal. Contoh misalnya, kalau salah satu resiko misalnya adalah SPD tidak terbit sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan gitu misalnya. Nah, SPD ini kalau kenal Pak, gitu. Karena yang menerbitkan SPD itu ada dari misalnya mungkin ada yang menyebutkan dari bidang anggaran atau juga dari misalnya akuntansi ya. Jadi beda-beda nih Pemda itu Pak. Nah, itu bagi OPD adalah eksternal gitu Pak. Nah, kemudian bagaimana kalau internal yang keuangan internal, ya internal OPD itu gitu. Internal OPD itu ya apa yang permasalahan di OPD? Misalnya ada salah satunya adalah lambat SPJ, itu permasalahan juga atau potensi masalah. Dengan lambat SPJ berarti perputaran uang GU terutama ya itu akan lambat, sehingga nanti PN akan lambat juga. Nah, SDM sama juga Pak, potensi masalah bisa dari luar, bisa dari dalam gitu ya. Teknologi juga sama. Jadi teknologi, SDM, sistem prosedur itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Ya, Pak. Nah, ini tolong diingatkan Pak, supaya penyusunan list register itu sekali lagi jangan hanya satu gitu ya. Oke, dari sini Bapak sekalian, suaranya masih jelas nggak Pak, Bu? Aman Pak, aman. Cuman agak Oke. Ya, soalnya ini saya menggunakan juga. Ya Allah, mohon maaf Pak kalau jauh nih gini Pak. Aduh, saya juga kurang nyaman sebetulnya. Pengennya mah datang langsung, ngobrol langsung, lebih enak gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih seperti ini bisa juga istilahnya daripada tidak ada rotan, akar pun jadi gitu ya. Seperti itulah kurang lebih mungkin. Oke, berikutnya nih dari sudut pandang
akibat ya, akibat. Sebetulnya kalau Bapak Ibu dari sini aja nih Pak, dari yang poin ini udah cukup nih Pak. Kalau Bapak Ibu misalnya apanya membantu teman OPD, dong dijelaskan gitu ya, maksudnya ya yang kedepannya dari sisi pengalaman belakang mungkin dari sisi SDM, dari sisi keuangan, peralatan, mesin, waktu, anggaran dan lain-lain lah pokoknya dieksplor semua. Dan yang tentunya yang kita akan jadi yang relevan ya Pak dengan kita ya Pak. Contoh misalnya nih kegiatan Gintek, kegiatan misal ya kalau untuk alam mungkin di Balikpapan misalnya ya aman, alhamdulillah aman sentosa aja, nggak ada gempa gitu ya. Ya mungkin nggak akan masuk juga tuh sebagai resiko kita dari sisi alam gitu kan. Nah jadi kalau kita berbicara risiko, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi adalah kita berbicara yang sangat relevan. Kalau bisa mah sangat relevan dengan yang menjadi konteks penyusunan risiko. Gitu ya Pak, identifikasi. Sekali lagi, secara pengalaman dan mungkin juga prakteknya begitu umum, Bapak Ibu akan menyusun risiko manakala Bapak Ibu menguasai prosesnya Pak. Itu. Jadi kalau bisnis prosesnya misalnya tidak bermasalah, hasilnya paham, insya Allah nyusun risikonya juga nggak masalah gitu. Nah ini untuk penyamahan paham nih dengan teman-teman inspektorat pada waktu mungkin mengasistensi ya. Dan saya rasa teman-teman inspektorat juga sudah punya pengetahuan dasar dan bahkan menengah mungkin, atau juga mungkin barangkali juga sudah ada yang level advance mengenai masa risiko. Silahkan Pak, dari berbagai menurut Bapak Ibu sekalian ini adalah menjadi potensi masalah bagi ketercapaian yang menjadi konteks penyusunan risiko gitu ya. Nah, kalau kembali ke tadi urut-urutan risiko Pak ya, yang paling atas ada disebut dengan konteks penyusunan risiko. Nah, konteks penyusunan risiko atau penilaian risiko ini nanti akan diisi dengan indikator kinerja dan target Pak gitu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu mohon supaya ke Pemda, ke teman-teman OPD menjelaskan kalau menyusun risiko itu yang akan menjadi konteks penyusunan risiko itu harus jelas indikatornya apa, targetnya apa, ya. Terlepas dari kualitas indikatornya Pak dan targetnya. Nah ini kita bedakan ya Pak. Nah, ini karena kalau Bapak Ibu nyusun risk register, berarti kita sudah memantapkan atau menetapkan gitu ya. Inilah indikatornya, inilah targetnya gitu. Nah, ada kemungkinan juga barangkali misalnya ya dari sisi evaluator Bapak Ibu sekalian mereview ya misalnya. Amat sih misalnya gitu. Misalnya di level subkegiatan. Nah, sekarang sudah ada Pak surat dari Mendagri yang baru ya. Bapak Ibu sudah mendapatkan ya surat saya lupa nomor suratnya Pak, tapi itu sudah mengganti surat Mendagri yang 050 Pak. 050/5889 kalau nggak salah gitu ya. Nah, di sana ada indikator-indikator yang baru, Pak, yang mungkin lebih agak sedikit berbobot lah ya. Nah, indikator-indikator itu nanti mungkin untuk di level subkegiatan, itulah konteksnya, gitulah ya, konteks penyusunan risikonya di situ, gitu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian perhatikan pada waktu mereview ini dalam hal Bapak Ibu mereview MR ya, saya garis bawah di situ, maksudnya di ruang lingkupnya dalam hal mereview RR-nya teman-teman OPD, Bapak Ibu nanti ya mungkin sekali jalan juga ya, barangkali juga lihat dulu indikator-indikator sastra OPD, atau dari atas dulu lah, sastra Pemdanya, sastra OPD, kemudian juga program dan kegiatan, itu indikatornya sudah terkategori baik. Nah, salah satu semacam ininya ya mungkin guidance lah untuk Bapak gitu ya, bahwa indikator dan target ini adalah salah satunya misalnya harus SMART misalnya gitu ya. SMART itu mulai dari spesifik, measurable, achievable, kemudian reliable dan time bound. Bahkan dalam Permendagri
dulu Permendagri 58 ya, 54. Dan di 86 juga ada ditambah dengan C, Pak. Jadi smart C. C-nya adalah continuously, katanya, berkelanjutan, katanya gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi titik awal Bapak Ibu melakukan penilaian risiko. Gitu ya. Ini mohon, Bapak sekalian, keterbatasan ini, maksudnya kita dengan Zoom meeting ini mudah-mudahan tidak menjadi keterbatasan untuk pemahaman Bapak sekalian ya. Artinya bahan yang saya sampaikan itu terdelivery ke Bapak, maksudnya terdelivery terkirim dan Bapak menerima gitu ya, tidak hanya sekedar mungkin saya sampaikan lewat Zoom, tapi Bapak sekalian mungkin tidak sampai kepada apa yang diinginkan, dalam artian memberikan mungkin warna lain atau pembekalan barangkali, atau lebih tepatnya pemahaman mengenai masalah review risiko ini gitu. Nah, berikutnya Bapak sekalian, ini mungkin dari sudut pandang akibat, ini mah ya ada risiko murni spekulatif. Ini mungkin kalau di Pemda agak jarang ya, karena murni itu ya biasanya yang berhubungan dengan sesuatu yang memang risiko itu ada, siapapun bakal mengalami gitu. Nah, tinggal tingkat keterjadiannya. Gitu. Nah, ada lagi Pak, risiko spekulatif. Kalau risiko spekulatif mungkin ya agak-agak jarang kali ya, karena kita juga misalnya contoh Pemda juga jarang kan, ataupun tidak pernah misalkan main saham misalnya gitu ya, kan enggak juga. Tapi kalau ada penyertaan pemerintah daerah di BUMD, BUMN, atau BUMD atau BUMD lah terutama lah ya, kalau BUMN mungkin ada sebagian juga belum gitu, aturannya belum mendukung. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ bisa juga ada risiko spekulatif. Karena spekulatif biasanya berhubungan dengan investasi, kita bisa untung, bisa rugi gitu ya Pak. Nah, terus berikutnya nih, dari aktivitas, nanti Bapak Ibu juga sebetulnya sih, kalau melihat rangkaian level SPI, penyusunan risk register yang nggak jauh-jauh dari levelnya strategis Pemda, strategis OPD, kemudian level program, level subkegiatan gitu. Nah, mungkin yang kegiatan agak kita skip ya Pak, karena ujung tombaknya kan di kegiatan, walaupun di subkegiatan. Walaupun sebetulnya subkegiatan itu harusnya indikatornya yang level output tadi itu membentuk keberhasilan indikator kegiatan gitu Pak. Bahkan kegiatan itu Pak, kalau dari Permenpan 89 2021 tentang penjenjangan kinerja disebutkan tuh Pak, bahwa di level kegiatan saja itu orientasinya harus outcome, dengan istilah ini situ immediate Pak. Jadi kalau di level program itu masih intermediate, kemudian di level kegiatan juga masih nyebut outcome, tadi mah intermediate outcome, sekarang mah immediate gitu ya. Jadi sesuatu outcome yang harus segera terwujud, artinya tidak sekedar output. Kalau output kan hasil kegiatan, misalnya kita kegiatan pengadaan mobil, outputnya mau mobil gitu kan ya, seperti itu. Nah, berikutnya Mas sekalian, di sudut pandang kejadian, ini mungkin ada kecelakaan kerja, kebakaran, dan lain-lain. Intinya, Bapak sekalian, silakan berbagai jenis-jenis risiko ini, ya, terutama nih dari jenis panjang risiko. Bapak Ibu, coba pemikirannya itu diarahkan ke berbagai, gitu ya. Nah, ini hampir sama sih Pak dengan yang tadi itu, mengenai teknologi, keuangan, ekonomi, dan lain-lain, gitu Pak, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya nih mengenai masalah eksternal internal, ini sama seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Bapak Ibu mungkin bisa lihat dari awal, dari internalnya apa, eksternalnya apa. Atau Bapak Ibu yang sudah terlatih dengan analisa SWOT, ya. SWOT itu kan kita berbicara masalah strength, gitu ya, weakness, opportunity, sama threat. Ini sebenarnya risiko Pak kalau saya lihat gitu. Nah, kenapa? Ini risiko yang sesuai dengan tadi definisinya dari misalnya AS, Auslan Standar atau New Zealand Standar, atau juga dari misalnya ISO 31000 misalnya gitu ya, atau dari KOSO, bahwa yang namanya risiko itulah sesuatu peristiwa yang mempunyai dampak terhadap tujuan organisasi gitu. Jadi dampak ini Pak bisa positif bisa negatif gitu. Contoh nih, Bapak-bapak di inspektorat misalnya mendapat dropping dari teman-teman pegawai-pegawai yang lulusan universitas terbaik misalnya gitu ya, dari berbagai-bagai lah, otomatis mereka mungkin tingkat kecerdasannya di atas rata-rata. Itu akan menjadi satu resiko juga bagi kita, tapi resiko positif Pak.
Nah, berarti kalau risiko positif, bagaimana dampaknya kepada pencapaian tujuan? Harusnya bisa diakselerasi gitu. Nah, tapi kita dalam pegawai juga mungkin juga punya risiko juga, Pak. Misalnya gitu ya. Kalau dulu, Pak, di inspektorat itu terkenal, Pak, orang-orang buangan gitu. Orang-orang nggak yang dipakai di OPD ya, zaman-zaman saya dulu muda nih, ya namanya inspektorat tuh, ataupun dulu namanya inspektorat juga sih, Pak. Ya orang-orang buangan, orang yang di dinas nggak dipakai udah jadi inspektor aja lah, inspektorat gitu kan, tukang meriksa. Padahal sebenarnya di dinasnya nggak kepake, sehingga mereka itu jadi pemain alam. Meriksa itu jadi pemain alam. Dalam artian pemain alam, tanpa standar, tanpa prosedur, tanpa PKA, tanpa kertas kerja, gitu. Udah temuan aja gitu. Akhirnya jadi otoriter atau pokoknya. Gitu. Nah, ya mungkin yang zaman-zaman dulu seperti itu. Tapi sekarang enggak. Inspektorat justru sekarang menjadi satu satuan internal yang menurut saya bergengsi lah ya Pak. Bergengsi dalam artian bahkan para pegawainya itu harus lebih kasar kata setingkat lah di OPD dari OPD yang lain, dalam artian cepat tanggap, cepat paham, cepat bisa memberikan solusi gitu kan terhadap hal-hal yang sebetulnya Bapak tidak di situ gitu. Contoh Bu misalnya mengaudit mengenai masalah pertanian, Bapak Ibu harus paham bisnis proses pertanian, bisa memberikan solusi atas masalah pertanian gitu dan sebagainya gitu. Nah, ini mungkin pasti kalian yang beberapa hal ya untuk yang dari sisi sumber resiko. Ini sekali lagi Bapak sekalian, ini beberapa sumber ini mohon Bapak Ibu ini ya diterapkan gitu ya. Ini sering sekali teman-teman OPD Pak kalau nyusun resiko cuma satu ya, satu aja. Bahkan jangankan di level subkegiatan, di level program pun satu. Program ini resikonya ini, program ini resikonya ini. Lah, kok begitu gitu? Nggak begitu mestinya. Ya. Nah, format kan sudah ada dari Mbak Erna juga tuh contohnya. Dari Mbak Erna itu contohnya salah satunya adalah menggabungkan yang tadi saya sampaikan di awal masalah risiko gitu ya. Nah, kemudian ini tinggi, nah tingkat kinan sudah menangani dengan penanganan risiko, Pak. Kalau penanganan rendah, maaf, kalau risiko rendah berarti diterima ya sudah. Nah, jadi di penanganan risiko itu atau di risiko Pak, itu ada 4 ya. Pertama, risiko itu diterima. Yang kedua, risiko itu ditolak. Ya, nggak risiko ini saya nggak bisa. Gitu. Kalau nggak bisa, risikonya nggak mau terima, berarti Bapak gagal melaksanakan kegiatan itu atau nggak jadi kasar seperti itu. Contoh Bapak Ibu misalnya ada kegiatan nih Pak, berenang nih Pak, dari Balikpapan ke PPU pertandingan gitu. Menyeberangi selat, biasanya Bapak Ibu naik speed atau naik ferry, ini berenang misalnya. Nah, berenang sepanjang itu nggak bakalan kuat lah gitu kan. Resikonya bisa, mohon maaf ya, kram perut, meninggal misalnya, walaupun mungkin nggak sampai meninggal karena ada yang mengawasi ya, tapi dari situ resikonya kita nggak bisa terima tuh. Ya udah, kita nggak ikut ajang itu gitu. Nah, berikutnya ada lagi mungkin yang bisa dibagi, Pak, risiko itu. Tapi tidak semua penanganan risiko dibagi bisa kita terapkan. Ya. Yang bisa dibagi itu biasanya adalah berhubungan dengan masalah asuransi dengan cara seperti itu. Nah, yang paling sering adalah memitigasi, Pak. Jadi memitigasi ini nanti Bapak Ibu sekalian harus memikirkan cara, gitu ya, cara-cara supaya kalau risiko ini terjadi, Bapak udah mempersiapkan segala sesuatunya, dan begitu risiko ini seandainya terjadi, ya dampak dan probabilitasnya sudah di posisi aman, ya di posisi aman. Di posisi aman itu artinya kalau kejadian nggak masalah gitu, ya. Ini misalnya saja, ini saya sering contohkan mungkin berulang-ulang kalau Bapak Ibu mendengar agak sering, mohon maaf saya Pak. Misalnya Bapak Ibu punya anak yang hobi sepatu roda, gitu kan. Nah, kalau anak mau bersepatu roda, terutama yang masih belajar, pasti potensi jatuh itu akan terjadi gitu. Nah, potensi jatuhnya itu bisa sering, bisa kadang-kadang, bisa sering terjadi. Dampaknya bisa yang paling besar adalah misalnya gegar otak, patah tulang, dan lain-lain misalnya. Nah, Bapak Ibu tentu memikirkan bagaimana supaya kalau jatuh itu tidak sampai seperti itu.
Maka pertama Bapak Ibu beli perlengkapan pengaman gitu ya. Dari helm, pelindung bahu, pelindung lutut misalnya gitu kan. Nah, di sana nanti Bapak Ibu perhatikan, oh jatuh nih. Jatuh kok, ini anak kok masih luka gitu. Ternyata ada kemungkinan pelindung bahu atau pelindung lututnya itu kita beli yang kualitas rendah. Sehingga dia nggak kuat, bahkan robek misalnya. Sehingga nanti ada tindakan berikutnya, yaitu adalah Bapak Ibu memperbaiki kualitas dari pelindung lututnya. Atau helm, jatuh malah helmnya lompat pula atau pecah gitu. Padahal udah dikaitkan. Nah, hal itu mungkin terjadi karena apa? Kualitas barangnya rendah. Nah, akhirnya Bapak beli yang bagus lah ya. Beli yang bagus, sehingga begitu jatuh itu ya helm itu benar-benar melindungi kepala anak kita. Nah, dari sini Bapak sekalian bisa belajar bahwa penanganan risiko itu sampai di mana harus kita perjuangkan atau harus kita laksanakan supaya begitu jatuh yang tadi nih contoh sepatu roda tadi jatuh itu anak itu tetap aman gitu, nggak lecet, nggak gegar otak gitu kan ya, ya paling kaget dikit misalnya gitu karena jatuh gitu. Seperti itu Bapak sekalian ya. Oke, yang lainnya nih mungkin memperkaya juga ya yang terkendali nanti mungkin di ini semua nanti Bapak Ibu sekalian akan ada di apa istilahnya di mungkin format-format yang Pak Ibu buat ya. Nah, berikutnya ini kalau dari sudut tujuan organisasi ada strategis dan lain-lain, ini mungkin Bapak Ibu sekalian ini sekali lagi adalah dalam rangka memperkaya daya pandang kita ya supaya Bapak Ibu sekalian bisa lebih dalam apa mengekspresikan risiko atau dalam tahapan identifikasi risiko itu Bapak Ibu sekalian bisa lebih apa istilahnya ya lebih komprehensif Pak, tidak hanya satu gitu ya. Itu yang penyakitnya gitu. Oke, di sini Bapak sekalian sampai sini kira-kira nih di dalam tahap setelah terutama di urut-urutan penentuan konteks ya saya mungkin Bapak Ibu bisa yang sebelumnya sudah pernah melaksanakan ataupun ada paparan seperti ini mungkin anggaplah di sini mungkin barangkali kita menyiapkan pemahaman kira-kira dari sisi identifikasi Pak atau dari mulai sisi konteks dulu ya penetapan konteks dan kedua identifikasi Bapak Ibu ada yang diskusikan kira-kira silakan Pak Bu. Ya, silakan Bu. Sementara lanjut dulu Pak, sambil kita mungkin mau masuk nanti ke tabel risiko yang di share Mbak Erna Pak. Oke, baik. Atau gini, supaya tidak terlalu bertele-tele, mengenai risiko, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang masih kita diskusikan? Ya, maksud saya tuh sebelum kita ke kertas kerja yang dari Mbak Erna yang sampaikan ke saya nih, kira-kira. Tahapannya ya, Pak, apa? Cakupan Mengenai tahapan, atau mungkin hal yang lain ya. Sebelum nanti kita ke yang kertas kerja langsung yang Mbak Erna sampaikan ke saya. Pak, maaf Pak. Jadi kita ini kalau kita kan sebenarnya kan Pak acuan kita waktu dalam review RKA terhadap review RR ini kita kan melihatnya di register risiko ya Pak ya. Dari register yang Bapak Ibu akan ini ya istilahnya akan dilihat. Cuman tadi tuh pesan saya kalau misalnya untuk register, jadi jangan fokus hanya ke level kegiatan atau subkegiatan. Jadi juga fokus ke level strategis Pemda juga strategis OPD gitu. Berarti bisa ngacu ke strategisnya perangkat daerah itu sendiri dan juga strategisnya Pemda ya Pak ya. Mungkin dari jadi punya gitu. Ya, jadi nanti jangan kepalang, maksud saya tuh. Jadi jangan sampai kita tuh hanya mereview OPD, terus ini apa namanya, cuman OPD doang. Sementara tingkat strategisnya Pak Wali nih, kita nggak kepikiran tuh. Maksudnya nggak kita lihat gitu. Maksudnya tuh. Nah, tinggal gini, Ibu,
untuk yang menyusun list register di tingkat Pak Wali, tim MR-nya Pak Wali sudah ada belum? Nanti kami diskusikan Pak itu Pak terkait tim MR-nya Pak Wali Pak. Berarti harus tersendiri ya? Jadi maksudnya itu, jadi urutannya itu ini Bu, secara sistematikanya itu dari para pemilik UPR itu semuanya lengkap. Dari Pak Wali kan pasti konteks penyusunan risikonya di area-area sastra Pemda, indikator dan targetnya. Nah, di area sastranya OPD menjadi kewajibannya Bapak Ibu Eselon 2 kan. Nah, kemudian di sastra di level program mungkin di kegiatan di level Pak Kepala Bidang. Nah, kemudian nanti pada waktu penyusunannya itu mohon jangan hanya fokus ke subkegiatan. Nah, pengalaman saya lah Bu pada waktu penyusunan risiko ini yang dibuat itu hanya di level subkegiatan ya. Terus copy paste, udah pokoknya copy paste aja, nggak jelas juga ujung-ujungnya resikonya itu hanya copy paste dan nggak nyangkut kepada konteks yang seharusnya mereka buatkan risk registernya gitu. Itu mungkin yang kalau bisa kesalahan ini diperbaiki ya Bu ya. Jadi jangan hanya fokus kepada RKA saja. Nah, RKA pun kita ke RKA yang paling ujung di subkegiatan. Kalau bisa mah kegiatan ini kita ini Bu, Pak Bu di grouping ya. Atau gini, pembuatan jalan. Kalau pembuatan jalan resikonya itu sama nggak sih kalau bikin jalan untuk arah pariwisata ya, untuk tujuan pariwisata dan pembuatan jalan untuk memperlancar koneksitas misalnya. Sama nggak tuh resikonya? Ya? Mungkin ada gangguan teknis listrik Pak dari genset ke PLN. Mungkin mati lagi sebentar. Oh, siap Pak. Boleh Pak. Ya, silakan aja. Ya.